Bicara mengenai adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Indonesia telah diputuskan dan dikomunikasikan kepada publik. Sayangnya, kurva penderita COVID-19 justru meningkat. Per 4 Agustus 2020 berdasarkan data, Jawa Timur dan DKI Jakarta melaporkan temuan 400 kasus baru. Penambahan ini juga mencatatkan jumlah total nasional kasus menjadi 72.050 kasus. Nah, data ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sebenarnya belum bisa beradaptasi dengan tatanan kebiasaan baru. Protokol kesehatan dilanggar, kluster-kluster baru COVID bahkan terjadi di perkantoran dan rumah ibadah. Oleh karena itu, kita merasa bahwa perlu ada sebuah kajian mengenai komunikasi publik dalam penanggulangan COVID-19 di era new normal ini atau di era adaptasi kebiasaan baru. Apakah komunikasi publik bisa merubah perilaku masyarakat sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia? Sudah hadir para narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu dan bacakan CV beliau. Pertama adalah Bapak Johan Budi. Johan Budi pada saat ini beliau adalah anggota DPR RI Komisi 2 periode 2019-2024, lama berkarir di KPK, sempat menjadi Kepala Biro Humas KPK dan juga juru bicara KPK. Di awal karir juga sempat menjadi jurnalis di majalah Tempo dan Forum Keadilan. Kemudian narasumber yang kedua, Pak Johan juga banyak sekali mendapatkan award sebagai PR People of the Year dan Spokesperson of the Year beberapa kali saya lihat di CV-nya. Luar biasa. Kedua, juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati. Beliau adalah alumni dari Hubungan Internasional UGM yang sempat meniti karir awal di swasta, di perusahaan swasta di Indosat dan terakhir di Telkomsel sebagai VP Corporate Communication, kemudian menjadi staf sus Presiden RI tahun 2018 dan 2019. Narasumber yang terakhir, yang ketiga adalah tuan rumah ini, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Gun Herianto. Beliau juga sekaligus adalah Direktur Eksekutif dari The Political Literacy Institute Jakarta, kolumnis dan narasumber komunikasi politik di berbagai media, dan saat ini juga aktif di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Pusat, sebagai Dewan Pakar. Kita akan tanyakan ini dari sisi keilmuan kepada Dr. Gun Herianto. Silakan bisa dimulai, Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, yang saya hormati Prof. Zul, Warek 1, Pak Dekan, para Wakil Dekan, para akademisi, periset di berbagai kampus yang menjadi partisipan webinar kita siang hari ini, teman-teman narasumber, sahabat-sahabat lama, Mas Johan Budi, Mbak Adita, terima kasih sudah sharing. Siang hari ini saya berpartisipasi untuk kemudian juga membincang ya, soal adaptasi kebiasaan baru dari perspektif komunikasi. Karena ini topik yang penting, tidak ada negara yang benar-benar siap menghadapi pandemi COVID-19. Banyak negara yang kolaps, ya, yang kemudian memerlukan peran serta bukan hanya institusi pemerintah, aparat, tetapi juga partisipasi warga masyarakat. Sehingga ini menjadi problem bersama, bukan hanya problem pemerintah. Oleh karena itu tentu komunikasi menjadi kunci. Kenapa? Karena tidak ada kolaborasi yang kemudian menegasikan keberadaan fungsi penting dari komunikasi. Teman-teman sekalian, saya izin untuk share materi. Komunikasi dan adaptasi kebiasaan baru memang menjadi topik yang penting dari sisi praktis maupun sisi akademik. Kenapa? Karena ini menjadi perhatian kita bersama. Kurang lebih sudah 6 bulanan kan kita berada dalam situasi ketidakpastian dan situasi ketidaknyamanan, dan kontribusi keilmuan dan praktisi komunikasi tentu menjadi menentukan kita keluar bersama-sama dari pandemi ini. Teman-teman sekalian,
Saya mulai paparan saya dari 2 dimensi pokok ya dalam adaptasi kebiasaan baru, the new normal atau kenormalan baru yang pertama kali diperkenalkan dulu di pertengahan Mei sampai akhir Mei, diamplifikasi oleh banyak orang. Saya melihat ada 2 dimensi penting. Pertama adalah kesadaran masyarakat, kemudian yang kedua adalah kebijakan publik. Jadi dua-duanya harus berjalan bersama. Kebijakan publik ini menjadi penting, kenapa? Karena banyak hal itu nanti melibatkan aktivitas ya warga masyarakat. Kejelasan misalnya kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, sekaligus implementasinya di lapangan, konsistensinya dalam konteks mengatasi pandemi itu menjadi menentukan juga, bukan hanya masyarakat yang diminta, tetapi juga kadang-kadang persoalan itu dimulai dari tidak adanya information atau mungkin communication leadership ya dalam konteks penanganan komunikasi publik, terutama di tengah situasi pandemi. Information or communication leadership ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini menyangkut banyak hal. Contoh misalnya sektor-sektor yang melibatkan banyak orang. Saya ambil contoh konkret misalnya, bulan depan, tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember, kita akan menghadapi tahapan penting dalam pilkada serentak di 270 daerah. Misalnya. Itu melibatkan mungkin jutaan orang, kan? Karena masa kampanye. Nah, oleh karena itu, maka kebijakan yang diambil misalnya, sebutlah diambil oleh KPU dalam konteks misalnya pengaturan protokol kesehatan di masa pandemik, itu menjadi penting, harus clear, harus kemudian juga benar-benar bisa menjadi bagian dari sense of crisis gitu dalam konteks pandemi ini. Contoh ya, Korea Selatan misalnya partisipasi pemilunya di 15 April dulu, 15 April yang lalu itu 66,2%, kemudian ya sekitar 28 juta, tetapi kemudian 14 hari masa inkubasi virus COVID-19 tidak terjadi klaster baru pasca pemilu parlementarian. Salah satu yang menyebabkan cukup sukses ya, relatif suksesnya Korea Selatan menyelenggarakan pemilu di 15 April itu adalah diminimalisirnya kampanye-kampanye yang sifatnya kerumunan gitu ya. Jadi banyak kemudian modifikasi kampanye yang lebih memakai atau metode online dan tatap muka yang terbatas, tidak melibatkan dalam satu pertemuan itu yang door to door itu lebih dari 5 begitu. Nah ini tentu juga kita bisa lihat di Singapura, contoh misalnya di pemilu parlementarian yang baru digelar Juli kemarin, itu juga itu tidak ada kampanye yang sifatnya pertemuan umum. Nah saya baca di PKPU nomor 6 tahun 2020 menyebutkan adanya selain pertemuan tatap muka, kemudian juga kampanye di tempat terbatas, itu juga ada masih dibolehkannya kampanye di tempat rapat-rapat umum. Nah ini tentu harus menjadi bahan evaluasi, metode modifikasi misalnya berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan kerumunan supaya kemudian benar-benar itu memenuhi ya protokol kesehatan di musim pandemi. Saya akan banyak cerita studi kasus itu kalau mungkin ada yang bertanya dari teman-teman partisipan. Selain juga tentu butuh kesadaran ya, kesadaran masyarakat. Teman-teman sekalian, pandemi kita masih tinggi ya. Ini data terupdate 4 Agustus. Jadi kasus terkonfirmasinya 115.000. Ya, ini tentu butuh kerja keras pemerintah dan kita semua untuk kemudian mengatasi problem ini. The new normal, ya memang menjadi sangat dilematis ketika misalnya diksi ini muncul ya. Tadi Mbak Adita udah sampaikan di
pertengahan Mei, dan banyak kemudian menjadi pemberitaan media itu di akhir Mei. Dan itu saya pikir cukup mendistorsi ya. Komunikasinya distortif gitu ya. Dan dalam beberapa hal kebijakan pemerintah yang kemudian didiseminasikan ke khalayak menyangkut adaptasi kebiasaan baru itu juga punya sejumlah problem komunikasi, nanti di belakang saya sampaikan. Yang jelas ketika the new normal itu dipahami sebagai normal, bukan kenormalan baru dalam arti mengadaptasi kebiasaan baru menggunakan atau berperilaku hidup bersih, kemudian disiplin menggunakan masker dan lain-lain dalam aktivitas keseharian, tetapi kemudian dipersepsikan sudah berada di fase normal, maka kemudian memang menjadi distortif dalam konteks proses komunikasi yang dipahami oleh publik. Perubahan diksi ya memang itu penting. Pak Yuri juga mengakui bahwa itu menjadi kesalahan diksi yang disampaikan oleh pemerintah. Saya pada suatu kesempatan membedah buku salah satu anggota DPR, Pak Saleh, itu Pak Yuri sampaikan background kenapa kemudian muncul istilah adaptasi kebiasaan baru. Karena memang ada communication gap gitu ya. Tadi juga Mbak Adita sudah sampaikan ada gap komunikasi, terutama dalam konteks membangun pemahaman di khalayak luas tentang apa itu the new normal. Teman-teman sekalian, ya memang kalau dari sudut kajian opini publik gitu ya, diskursus publik tentang the new normal ini kan belum sampai di solid stage gitu ya. Belum sampai di orang itu benar-benar ada koorientasi atau pemahaman yang sama gitu ya terkait dengan apa itu diksi new normal. Stage of brainstorming itu ya sekitar bulan Mei Juni lah 2020, terutama itu menjadi perengkingan isu oleh media. Seingat saya tanggal 26 atau 27 Mei pada saat Pak Jokowi meninjau beberapa fasilitas publik, misalnya mall di Bekasi, dan beberapa kali doorstop media, dan itu kemudian menjadi rame, menjadi headline media, terutama menyangkut the new normal yang kemudian mulai menjadi bahan perbincangan publik gitu ya. Sehingga kemudian masuk ke stage of consolidation, jadi opini kemudian mulai mengonsolidasikan opini yang ada di masyarakat, ada pro, ada kontra, kemudian saya lihat memang menjadi polemik luar biasa, terutama karena adanya euforia. Euforia itu tadi bisa terlihat misalnya di transportasi publik, di tempat-tempat olahraga, kemudian di mall, kemudian euforia itu juga ada di tempat-tempat ibadah. Jadi fase pembatasan, kemudian diksi the new normal tanpa kemudian cukup memadai komunikasinya, secara nasional maupun di beberapa daerah gitu, sehingga ada miscommunication lead gitu ya di situ. Saya lihat kemudian muncullah problem soal komunikasi, terutama menyangkut pro kontra itu menyumbang kurang disiplinnya atau bahkan mungkin tidak disiplinnya sebagian dari warga masyarakat yang mengalami euforia gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi kalau kita baca tidak seluruhnya atau tidak sepenuhnya salah masyarakat juga. Saya melihat ada kontribusi tadi narasi komunikasi yang kemudian tidak clear, kemudian kebijakan yang kita sebut aja kebijakan hulu ke hilirnya. Pusat ke daerah, kemudian kebijakan yang terimplementasi gitu dalam kerja-kerja praktis komunikasi tim dari pemerintah itu juga turut menyumbang menurut saya proses problem komunikasi itu muncul, sehingga memang agak sulit mengubah
perilaku kalau ditanya tadi menjadi pertanyaan awal di diskusi kita, seperti Pak Zul juga tadi sampaikan. Nah, sehingga kemudian solid stage-nya ya kita nggak tahu, Mas Jojo. Akan seperti apa, ini masih ongoing proses. Jadi proses itu masih ongoing proses. bisa juga terbaca misalnya dalam persepsi publik yang diriset oleh teman-teman yang meriset persepsi publik gitu ya. Ada yang masih menginginkan PSBB, ada yang kemudian minta dicabut, ada yang kemudian ingin mendahulukan kesehatan. Apalagi terkait dengan ekonomi ya Mas Gun ya. Apalagi terkait dengan ekonomi. Betul. Ya, saya pikir kemudian ada polarisasi di situ kan, ada yang kemudian orang memprioritaskan kesehatan, kemudian menomorduakan ekonomi atau sebaliknya gitu ya. Tapi yang jelas banyak orang yang tidak bisa menunggu lama kan dalam situasi pandemi ini. Tekanan hidup luar biasa, PHK di mana-mana, kemudian situasi ekonomi juga dirasakan oleh pemerintah karena beberapa negara itu juga sudah mulai mengalami resesi kan. Contoh terdekat ya Singapura sendiri. Itu di depan mata selain Mas Jojo, selain persoalan ekonomi, persoalan kesehatan itu juga tentu adalah persoalan ekonomi. Nah, makanya kemudian waktunya sudah habis. Nanti kita bisa bahas lagi pada saat sesi tanya. Tapi mungkin saya sedikit tambahan dulu ya. Beberapa ya 1 menit lagi lah ya. Oke, boleh. Kemudian saya melihat begini, ada fase yang kosong di sini di bulan Desember sampai Februari kalau kita baca, kalau saya analisis. Kemudian Maret sampai Juli itu ada beberapa distorsi. Nah, ini penting untuk menjadi bacaan sehingga kemudian ada rekomendasi saya sebagai akademisi gitu ya. Kemudian ini unproductive communication ini menurut saya karena memang di Desember Februari kita tidak jagain narasi komunikasi, early warning, edukasi coronavirus itu bahkan kita melakukan beberapa pejabat publik itu mungkin menolak lah atau mungkin bercanda lah gitu ya. Kemudian ya sampai ke Juli AKB, kemudian Agustus. Ini juga menjadi sebuah titik poin yang harus kita kaji betul, apakah kita kemudian melakukan pembatasan atau pembatasan pengetatan lagi di beberapa zona yang memang kemudian menjadi krusial dalam konteks penanganan pandemi. Kemudian, nah ini narasi-narasi seperti ini menurut saya memang penting untuk terus dievaluasi, bukan hanya dari sudut kesehatannya, tetapi juga komunikasinya, Mas Jojo. Misalnya disiplin, kesadaran, sosialisasi kebijakan. Ini sosialisasi kebijakan menjadi hal krusial juga dalam konteks tahapan-tahapan key message narasi dan new normal. Nah, problem komunikasi di musim pandemi ya ada beberapa hal. Menurut saya setuju dengan beberapa yang tadi chat di forum ini soal policy communications, komunikasi kebijakannya dulu. Ya, kemudian information role, communication style, mass media and social media exposure, kemudian communication gap secara umum. Ini menjadi problem yang harus diatasi karena apa? Karena tidak ada pandemi yang menurut saya bisa ditangani sendirian sehingga perlu mengatasi masalah dengan jejaring. Contoh misalnya gini, how to do it. Kan sekarang udah ada Perpres 82 tahun 2020 ya. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi itu menjadi dua. Bukan hanya gugus tugas, tapi sekarang menjadi Satgas COVID-19, penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi. Sehingga apa? Protokol itu bukan hanya protokol kesehatan, menurut saya yang harus terus diperbaiki. Saya setuju dengan Mbak Adita tadi dinamis, terutama nih di daerah-daerah. Situasi di daerah itu membutuhkan betul-betul supervisi, kemudian leadership gitu ya dari Pak, bukan hanya di pusat tapi juga kepala-kepala daerah. Jangan sampai misalnya bupati dengan gubernur itu bersilang sengketa di muka publik gitu ya. Sehingga apa? Maka yang kedua nih koordinasi organ komunikasi untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah FCR atau Finding Conclusion Recommendation, semacam policy brief gitu yang akan
mungkin memberi masukan personal direction ke para pejabat, termasuk juga jubir-jubir, bukan hanya jubir COVID-19, tapi juga menurut saya kepala-kepala daerah, kemudian juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden, gitu. Karena gaya Pak Jokowi kan equalitarian, pada saat doorstop itu juga tentu membutuhkan input-input yang jauh lebih lebih komunikatif, terutama menyangkut kenormalan baru ini, terutama tata kelolanya. Kemudian triple C ini yang paling penting karena beberapa negara yang sukses dalam penanganan COVID-19 ya tidak ada yang benar-benar sukses, tapi relatif membaik begitu. Ya pendekatannya adalah basis komunitas. Ya Selandia Baru menekankan betul-betul basis komunitas. Ya. Community relation, community empowerment, community services. Kemudian yang ketiga adalah media recognition baru, positive opinion yang kemudian dibangun di media untuk kemudian paling tidak target 4 ini, penguatan komitenya, penerimaan dan dukungan, public trust-nya, kemudian positive opinion-nya itu bisa terrealisasikan dengan baik. Kurang lebih Mas Jojo, ya. Saya melihat ini menjadi penting dalam konteks komunikasi yang disebut oleh Mbak Adita tadi, pentahelix gitu ya. Kenapa? Karena memang pemerintah sendirian yakinlah nggak bakalan bisa, tetapi harus berkolaborasi dengan kampus, dengan NGO, dengan dunia usaha, gitu ya, dan dengan media. Karena apa? Karena bagaimanapun saya pikir semua problem ini, ya penguatan narasi, handling media isu, sosial media, kolaborasi, itu pada akhirnya membutuhkan satu kata kunci, itu information leadership, communication leadership, gitu, baik di pusat maupun di daerah. Kalau enggak, tidak ada strategi nasional, tidak ada kemudian penguatan roadmap yang baik, tidak ada kemudian proses-proses sinergi yang kemudian terkonsep, itu pada akhirnya akan sektoral, munculnya ego, dan itu sudah terbukti beberapa hal, baik di pusat maupun di daerah, ego sektoral itu menjadi political constraint yang kemudian menjadi salah satu penyebab komunikasi publiknya tidak berjalan optimal. Demikian paparan saya, Mas Jojo. Terima kasih, Mas Gun-Gun. Saya ada satu pertanyaan lagi nih yang menarik. Ini mungkin Mas Gun-Gun dan Mbak Adita bisa menjawab. Dari Cudin dari FITK UIN Jakarta. Nah, Mbak Cudin ini bilang bahwa dia baru saja mengambil data penelitian di salah satu sekolah agama. Kemudian ternyata mereka tidak mempercayai COVID sebagai sebuah pandemi. Seperti biasa, mereka seperti yang kita tahu, mereka mempercayai bahwa ini adalah teori konspirasi. Ini adalah konspirasi tingkat dunia. Gitu. Sehingga akhirnya kemudian mereka semua gurunya, muridnya tidak mau pakai masker karena mereka ini bukan pandemi. Nah, ini tidak hanya terjadi di sekolah dan banyak di daerah tadi yang Pak Johan juga sampaikan, banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jawa gitu ya, dan juga di Jawa Timur, sehingga angka penularan di Jawa Timur juga cukup tinggi. Nah, pertanyaannya tadi buat Mas Gun, mungkin bisa dijelaskan dari sisi teori ini, teori konspirasi, kenapa mereka percaya gitu ya. Terus kemudian Mbak Adita, apakah pemerintah saat ini memang sudah bekerja sama dengan para tokoh agama, sudah masuk kepada pesantren, ke tokoh masyarakat, sehingga di level bawah, masyarakat di level bawah ini benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan dan tidak menganggapnya sebagai sebuah teori konspirasi begitu. Monggo Mas Gun dulu mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Jojo. Itu dalam komunikasi itu ada sebuah teori namanya social judgment theory. Dalam konteks social judgment theory itu kan ada namanya konsep latitude of acceptance, rejection, sama latitude of non-commitment. Nah, memang dalam menyikapi pandemi ini, ada masyarakat yang sedari awal itu sudah rejection terhadap informasi terkait dengan pandemi, gitu ya. Bahwa ini adalah konspirasi, misalnya perusahaan-perusahaan farmasi atau konspirasi beberapa pebisnis dunia begitu. Sebut aja misalnya ada beberapa yang mention nama Bill Gates dan lain-lain, dan itu bukan hanya anak SMA gitu, bahkan selebriti
dengan pengikut di kanal YouTube yang kemudian menjadi perbincangan yang sangat viral gitu, itu juga terjadi begitu. Artinya apa? Memang sedari awal ada kelompok masyarakat yang berada di penolakan. Gitu. Ada yang memang sedari awal menerima bahwa ini adalah situasi pandemik dan persepsi yang kemudian terbangun di kelompok masyarakat ini ya tentu harus mengadaptasi dengan berbagai hal, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya lewat pembatasan sosial berskala besar begitu. Seingat saya mulai April itu kan itu ada PSBB dan ada kelompok masyarakat yang memang ya oke, dan itu bagian dari menurut saya sebuah hal yang tidak bisa dinafikan karena ini terjadi secara global. Tetapi ada juga kelompok yang non komitmen, masih melihat apakah misalnya tingkat public trust-nya pada pemerintah tinggi, tergantung pada treatment sebenarnya dari pemerintah, dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian turut memberi semacam informasi ke halayak, ke masyarakat, baik secara online, secara media mainstream, misalnya melalui media televisi, ataupun melalui basis-basis komunitas. Jadi bagi saya itu tidak mengherankan gitu ya, bahwa yang paling penting adalah sebenarnya adalah memperbesar gitu ya area kepercayaan publik di wilayah persepsi. Kenapa? Karena kalau kepercayaan publik membesar, maka kemudian ada upaya untuk mendorong pergerakan penanganan COVID-19 ini secara bersama-sama. Kuncinya sebenarnya Mas Jojo menurut saya ada pada goodwill, ya, niat baik gitu ya dari pemerintah. Karena pemerintah itu punya kewenangan untuk membuat kebijakan, maka di situ juga ada political will, gitu. Niat politik untuk kemudian mengeksekusi ragam kebijakan yang menurut saya jelas implementatif. Kemudian baru tuh membangun secara intensif komunikasi publik yang pas, yang cocok gitu, sehingga kemudian muncul di situ yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama. Contoh misalnya pemahaman bersama terkait dengan ragam program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi sosial, maupun aspek-aspek lain. Contoh misalnya ya, dari sudut kebijakan menyangkut ekonomi, kan bagaimanapun banyak dana stimulan misalnya dari pemerintah untuk turut menstimulasi ya pergerakan ekonomi, terutama di ekonomi mikro. Nah, hal ini kan alurnya harus jelas, kemudian juga masyarakat terdampaknya merasakan, jangan sampai kemudian lagi-lagi apa yang kemudian diprogramkan di front stage ya, di panggung depan pemerintah melalui layar televisi itu tidak sampai rembesannya ke para pelaku begitu. Sehingga lagi-lagi kemudian muncul distrust. Contoh misalnya bagaimana tuh bantuan, karena bagaimanapun situasi pandemi seperti ini butuh yang disebut dengan hadirnya negara, dan hadirnya negara itu salah satu bentuknya adalah kerja konkret representasi pemerintah melalui intervensi kebijakan gitu. Nah, intervensi kebijakan yang kemudian bisa membangkitkan bukan hanya motivasi, bukan hanya di wilayah persepsi, tetapi juga lebih konkret lagi. Karena apa? Saya ingat tulisan bagus dari Walter Fisher ya soal naratif teori. Narasi itu bukan semata kata-kata, tapi juga tindakan simbolik gitu ya. Contoh misalnya bagaimana sebuah narasi komunikasi itu bukan hanya menjadi konsumsi debat di televisi, tetapi benar-benar contoh misalnya ya menyangkut UMKM, menyangkut misalnya sekarang yang anak-anak yang sekolah daring begitu ya. Ya kan bagaimanapun ini muncul banyak sekali paradoks itu. Bagaimana anak-anak sekolah sudah hampir 4 atau 5 bulan di beberapa daerah. Itu jangankan misalnya memahami materi, untuk sekedar aksesibilitas pada internet aja jadi problem gitu. Dan itu butuh kebijakan konkret.
nggak bisa kemudian menunggu terlalu lama. Hadirnya negara, intervensi pemerintah melalui kebijakan yang konkret itulah yang menurut saya bisa kemudian meminimalisir ya penolakan dari apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah terhadap penanggulangan COVID-19 yang diinisiasi oleh pemerintah. Begitu Mas Jojo sementara. Terakhir Mas Gun, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Jojo. Ada 3 catatan terakhir saya. Pertama, itu memang saya yakin sekali dengan modal sosial yang kita miliki, apalagi secara sosiologis kita adalah masyarakat paguyuban, sehingga sebenarnya yang paling penting adalah membuka jaringan komunikasi berbasis komunitas, karena kalau istilah Ed Zioni itu kita masyarakat komunitarian. Jadi ada komunitarianisme, ada semangat kekitaan yang bisa kemudian terus dipupuk untuk kemudian menghadapi pandemi. Seberat apapun saya pikir prosesnya, yang jelas kita jangan sampai kemudian menafikan apalagi menegasikan keberadaan pentingnya komunitas. Sehingga saya dari awal tadi dari paparan Mas Jojo sangat berperhatian pada jaringan komunikasi berbasis komunitas, baik itu pelayanan komunitas, pemberdayaan komunitas, dan itu kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari cara bekerjanya pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi. Yang kedua, menurut saya penting untuk membangun komunikasi yang terorganisir di para pelaku komunikasi pemerintah dan pihak-pihak yang kemudian berkaitan dengan penanganan COVID-19. Misalnya entah itu namanya Satgas sekarang atau apa gitu ya besok-besok. Yang jelas ada satu tata kelola komunikasi yang lebih terorganisir, bukan hanya di pusat, tetapi sekarang didorong terorganisirnya itu juga di daerah. Gitu. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki persoalan sendiri-sendiri dan itu membutuhkan solusi yang sifatnya juga lokal. Kemudian yang ketiga, narasi komunikasi yang lebih koheren, yang lebih padu. Dalam konteks dimensi koherensi itu ada 3 hal kan, koherensi materialnya, koherensi strukturalnya, sama koherensi karakterologisnya. Koherensi struktural misalnya konsistensi benang merah sebuah kebijakan. Apa yang kemudian mau pemerintah bikin dan itu kemudian benang merahnya terasa baik oleh teman-teman media maupun oleh masyarakat awam sekalipun. Kemudian konsistensi dari satu kebijakan pada saat kebijakan itu di-announce ke halayak menjadi sebuah informasi publik sampai kemudian terdiseminasikan ke halayak luas. Ini yang disebut dengan koherensi struktural dan material. Kemudian yang ketiga adalah koherensi karakterologis, yakni tepatnya orang-orang, karakter-karakter orang yang kemudian menyampaikan itu ke halayak luas. Contoh misalnya tadi kasus yang tadi diskusikan Mbak Adita dan saya menanggapi soal konspirasi teori di komunitas-komunitas khusus seperti di pesantren dan lain-lain, atau misalnya di sekolah-sekolah agama yang kemudian mindsetnya mungkin tidak satu frekuensi, itu kan butuh yang disebut dengan penyampai-penyampai, messenger-messenger, komunikator-komunikator yang tepat dengan komunikannya. Bahasanya Mbak Andita tadi patron ya, dan itu memang benar gini, significant others itu menjadi penting. Siapa yang kemudian bisa memberi pemahaman yang paling tepat dan secara psikologis lebih dekat sehingga kemudian resistensinya itu mungkin tidak terlalu besar. Dan saya pikir Mas Jojo dan teman-teman sekalian, saya merasa bahwa komunikasi publik ini jangan di nomor sekian kan. Komunikasi publik adalah kunci. Kenapa? Karena di era keberlimpahan komunikasi seperti ini, pandemi ya tentu dalam satu hal itu menjadi problem kesehatan, tetapi problem mendasarnya lagi adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola informasi sehingga kemudian yang menjadi problem utama itu justru tidak terbebani oleh problem lanjutannya. Contoh misalnya adalah problem komunikasi yang kemudian melahirkan sejumlah paradoks yang justru bisa menjadi problem-problem baru. Demikian Mas Jojo, terima kasih teman-teman partisipan. Saya mengapresiasi kerja Mas Jojo dan tentu Pak Tantan di Magister KPI yang menghadirkan diskusi yang saya pikir relevan dan kontemporer, dan mudah-mudahan sumbangsi kami bertiga sebagai panelis memberi semacam gambaran bahkan mungkin juga masukan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.